Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin ikhwah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan agenda kewajiban kita bersama, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan hari ini adalah kita mensyukuri nikmat Islam. Ya, mensyukuri nikmat Islam. Dan betapa indahnya agama Islam. Banyak di antara kita yang sudah berislam dari lahir, dan ini adalah anugerah yang sangat besar, ya, yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau kita tidak lahir dalam kondisi beragama Islam, belum tentu kita hari ini beragama Islam. Coba kalau kita lahir di Italia misalnya, di negara Vatikan, 100% Vatikan itu Katolik. Tidak ada satupun agama selain Katolik di Vatikan. Alhamdulillah kita tidak lahir di sana. Kita lahirnya di Indonesia, yang negerinya ini sudah mayoritas beragama Islam. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Banyak orang-orang yang belum berislam sampai hari ini. Di dunia ini penduduk bumi ada 6 miliar. Ada 6 miliar. Yang beragama Islam itu baru 1,6 miliar. Jadi dari 6 miliar penduduk bumi yang hidup bersamaan dengan kita saat ini, hari ini, yang beragama Islam itu baru 1,6 miliar. Itu pun mazhabnya macam-macam. Manhajnya berbeda-beda. Ada yang ahlu sunnah, ada yang di luar ahlu sunnah. 1,6 miliar. Dan di antara 1,6 miliar itu kita ada di antara angka tersebut. Jadi ini nikmat yang patut wajib kita syukuri bersama. Nikmat besar. Kenapa? Karena tanpa Islam kita di akhirat akan merugi. Kalau kita memilih agama selain Islam, tidak diterima agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dalil yang sudah dihafal oleh semua kita, tetapi masih banyak yang tersyubhatkan dengan dalil ini, yaitu surah Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kenapa kok ada yang menerjemahkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam? Padahal bahasa Arabnya hanya menyebutkan sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Bukan agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, disinilah kita harus memahami betul makna ayat ini. Kenapa? Karena banyak yang nggak percaya bahwa agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Soalnya ayatnya hanya berbicara sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kata-kata hanya itu tidak ada dalam lafaz ayat. Maka dari mana munculnya kata-kata hanya itu? Yang diridhoi hanya Islam itu dari mana? Dari tafsir. Dari tafsir, diantaranya adalah tafsir lugawi. Tafsir lugawi itu ada disebut alif lam al-istighraq. Alif lam yang maknanya itu menenggelamkan. Al-istighraq itu yang menenggelamkan, ya. Seperti alhamdulillahi. Alhamdu segala puji hanya bagi Allah.
Padahal alhamdu itu artinya kan pujian lillah, pujian bagi Allah. Kenapa diartikan hanya bagi Allah? Karena di situ ada kata-kata alhamdu, alhamdu dengan alif lam, al-istighraq. Alif lam yang menenggelamkan pujian-pujian lain untuk selain Allah. Jadi alhamdu itu hanya untuk Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Begitupun al-Islam di sini, alif lamnya al-istighraq. Al-Islam hanya Islam gitu. Jadi al-Islam diartikan bukan Islam, tapi al-Islam diartikan di sini hanyalah Islam. Alif lamnya itu berfungsi untuk meniadakan, menenggelamkan semua agama-agama selain Islam. Itu tafsir lugawinya. Ada tafsir bil ma'thurnya. Kenapa kok diartikan innad dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi hanya Islam. Karena ada tafsir ayat yang menguatkan, ayat lain yang menguatkan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini tafsir yang paling nomor satu. Ya, jadi metode menafsirkan Al-Quran itu ada beberapa metode. Ada ayat ditafsirkan dengan ayat, ada ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan qaul sahabah. Ya, ada ayat ditafsirkan dengan bahasa Arab, dan tafsir yang paling utama adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah, surat Ali Imran ayat 19 ditafsirkan dengan surat Ali Imran ayat 85. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari sisinya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Makanya kalau ada orang tidak beragama Islam sampai hari ini, sudah tua, sudah jenggotan putih, jalannya saja pakai kursi roda, ya, seperti yang kita lihat di berita-berita sekarang, itu sudah tua sekali, tapi belum masuk Islam. Justru kita lihatnya kasihan, ya, kita lihatnya kasihan. Sudah setua itu, sudah semapan itu hidupnya di dunia, saya yakin dia orang kaya, kemana-mana dikawal segala macam, tetapi belum menemukan hidayah Islam. Rugi sekali itu. Kasihan sekali. Kalau dia mati dalam keadaan tidak beragama Islam, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena syarat untuk masuk surga bagi yang beragama apapun, baik Yahudi, Nasrani, atau agama apapun, tidak bisa masuk surga kecuali mereka harus masuk Islam dulu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hadis riwayat Muslim. Semua orang di dunia ini, semua orang tanpa terkecuali, mau dia agamanya Yahudi, mau dia agamanya Nasrani, kalau dia sudah mendengar nama saya diutus, nama saya siapa? Muhammad. Siapapun yang sudah mendengar nama Muhammad sudah diutus menjadi Rasul dan tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan pasti menjadi penghuni neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Yahudi baca Alkitab namanya Taurat, khatam sebulan sekali. Kristen sama, orang baik, tidak memusuhi Islam, ya, tidak ikut satanis, aliran-aliran gereja satanis, dia tidak ikut. Benar-benar ngikutin ajaran Alkitab yang dia yakini. Tetapi baik, kalau belum beragama Islam dan dia tidak ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka dia tidak bisa masuk surga. Dia tetap akan menjadi penghuni neraka. Ya, ini akidah kita, akidah Islam. Jadi kenapa kita harus bersyukur dengan hidayah Islam yang kita peluk saat ini?
karena nilainya tidak ternilai. Tidak ternilai. Walaupun emas sepenuh bumi, kalau kita masuk ke dalam neraka nanti dalam kondisi kafir, na'udzubillahi min dzalik, lalu disiksa di neraka, maka orang-orang yang disiksa ini ingin menukar siksaan itu walaupun dengan emas sepenuh bumi. Jadi hidayah Islam tidak bisa diukur dengan emas sepenuh bumi. Ini. Kemudian dalam Islam juga kita patut bersyukur karena Islam itu memiliki kitab suci yang terjaga, Al-Quran, yang tidak ada pada kitab-kitab agama lain. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lafadznya dan maknanya. Lafadz itu baik berupa tulisan maupun bacaannya. Ya. Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang itu Al-Quran yang sama persis dengan Al-Quran yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Al-Quran yang ada nanti sampai akhir zaman, itu Al-Quran yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama, terjaga, tidak ada satu huruf pun yang kurang. Kemudian cara bacanya juga sama. Cara bacaan Quran itu tersambung dengan sanad-sanad qiraah. Sanad-sanad qiraah. Jadi sekarang orang-orang yang belajar menghafal Quran dengan ilmu-ilmu sanad qiraahnya, maka ketersambungan sanad ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah dari sisi pelafalan Al-Quran. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka apa yang kita baca ini sama seperti Rasulullah bacanya begitu. Kenapa? Karena ada ketersambungan sanad qiraah. Ya, yang kita kenal banyak sekali sanad-sanad qiraah, dan yang paling masyhur, paling banyak diikuti oleh penduduk bumi saat ini kaum muslimin adalah riwayat Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz, termasuk Masjidil Haram, Mekah, Madinah. Itu kalau baca Quran pakainya riwayat Imam Hafiz. Ya, kita di Indonesia ya banyak pakai riwayat Imam Hafiz, dan itu apa yang kita baca, kalau kita baca persis seperti apa yang mereka baca, sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, karena adanya riwayat tersebut. Nah, ini tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Ya, cara baca kitab tertentu misalnya, apakah ada cara bacanya? Enggak ada. Ada cara apa ilmu tajwidnya membaca kitab-kitab mereka? Enggak ada. Kalau di kita ada, ya. Dan kitab Al-Quran ini terjaga, tidak ada perubahan-perubahan. Allah sendiri yang menjamin akan menjaganya. Jadi ada riwayat yang mutawatir dan muttasil. Sementara kitab-kitab lain munqati, terputus. Kitab lain terputus. Ya, seperti Taurat. Taurat terputus sanadnya. Setelah Nabi Musa wafat, kitab Taurat itu dipegang oleh muridnya. Muridnya Nabi Musa namanya Nabi Joshua atau Yusha bin Nun. Setelah Yusha bin Nun meninggal, maka kitab Taurat hilang. Hilang sampai 600 tahun. Jadi ada sanad terputus 600 tahun, baru ditemukan 600 tahun kemudian. Begitu. Jadi ada sanad, ada riwayat yang terputus, munqati. Sementara Al-Quran tidak terputus. Dari mulai Rasulullah wafat, Al-Quran sudah ada di dada-dada para sahabat kaum muslimin radhiyallahu anhum jami'an sampai hari sekarang. Ya, sampai saat ini. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian keindahan Islam, ya, yang berikutnya adalah bahwa Islam ini adalah agama yang memiliki ad-daruriyatul khamsah, 5 perkara pokok yang sangat dijaga dalam Islam. Yang pertama adalah agama, atau disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama. Ya, apa buktinya bahwa agama Islam ini dijaga? Kita dilarang bicara agama tanpa ilmu. Tidak boleh kita bicara agama tanpa ilmu. Agama kita ini hanya berdasarkan wahyu. Sumber utamanya ketika beragama Islam harus berdasarkan wahyu. Ittiba, mengikuti wahyu. Apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi SAW berupa hadis.
Jadi ini bukti bahwa agama Islam itu terjaga karena tidak boleh orang sembarangan bicara tentang agama Islam tanpa ilmu. Tertolak, walaupun yang bicara profesor, gelarnya banyak, tapi kalau menyimpang dari sumber-sumber utama Al-Quran dan hadis, maka perkataannya tidak bisa dijadikan sumber agama. Tidak bisa dijadikan sumber agama. Seperti contohnya adalah tentang syariat sholat rebo wekasan misalnya. Sholat rebo wekasan. Itu dari mana sumbernya? Dari seorang wali sufi murid dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Dia seorang mufti di Mekah. Mufti di Mekah punya murid. Nah, muridnya ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat di hari Rabu ada bencana besar yang akan datang ke muka bumi. Sehingga di situ dia mendapati ada ajaran ibadah untuk menolak bala. Namanya sholat tolak bala, 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bangun dari mimpi, dia karang kitab. Ini namanya sholat rebo wekasan. Nah, ini bicara agama tanpa ilmu, ini nggak diterima dalam Islam. Ya, kenapa? Karena dia dari mimpi. Lah dia yang mimpi, cara membuktikan kebenaran mimpinya siapa? Karena tidak ada orang yang bisa memverifikasi. Jadi mimpi itu tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa dicek kebenarannya karena tidak ada saksi. Makanya mimpi tidak bisa dijadikan sumber beragama. Ya, ini agama Islam itu sangat menjaga agama. Tidak bisa orang bicara tentang agama tanpa ilmu. Ilmu itu dua. Sumber utamanya dalam agama Al-Quran dan hadis yang sahih. Mimpi tidak bisa. Perkataan sufi tidak bisa. Wali tidak bisa. Ya. Kecuali bersesuaian dengan Quran dan hadis. Kemudian Islam juga adalah agama yang sangat menjaga namanya jiwa. Menjaga jiwa. Di surah Al-Baqarah 168 Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga jiwa kita agar tidak rusak dengan makanan-makanan yang merusak. Maka diperintahkan untuk makan makanan yang baik dan halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian umat manusia, makanlah di muka bumi ini makanan yang halal lagi baik. Ini ayatnya ya ayuhan nas, ya. Ya ayuhan nas. Biasanya kalau ya ayuhan nas, ini ayat yang turun di Madinah. Perintahnya untuk seluruh manusia dan isinya syariat. Bukan hanya orang Islam. Kalau orang kafir di luar Islam ikuti ajaran Islam, dia akan sehat. Ya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan menjaga jiwa. Menjaga nyawa. Islam melarang kita untuk meminum minuman yang memabukkan. Ya, karena akan merusak. Makanan juga harus yang halal, yang baik. Kemudian bukti bahwa Islam menjaga jiwa adalah dengan adanya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos ada kehidupan. Fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi orang yang berakal. Jadi ulil albab itu orang berakal. Al-Quran turun bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Disuruh mikir, kok bisa dalam kisos ada kehidupan? Ya pikir sendiri. Nah setelah dipikir-pikir ternyata benar. Ya, dengan adanya hukum kisos, orang tidak sembarangan bunuh orang. Kalau dia bunuh orang tanpa alasannya dibenarkan, dia akan dibunuh juga. Kalau tidak ada hukum kisos, hanya hukum-hukum ringan, penjara 10 tahun, penjara 15 tahun, ini orang akan mudah sekali melakukan pembunuhan. Ya, terutama kalau kita lihat di negara-negara yang tidak ada Islam di situ, atau Islam tidak hadir di situ, atau Islam dikekang di situ. Seperti di Amerika misalnya, kan? Di Amerika itu banyak sekali pembunuhan. Setiap hari pembunuhan itu, negara yang paling banyak kasus pembunuhannya adalah Amerika. Makanya dibuat game-game yang menampakkan realitas kondisi kehidupan Amerika. Ada namanya game GTA, atau game GTA ya.
Jadi game GTA itu kalau orang main game itu bebas bunuh orang. Ada orang lagi nyebrang jalan ditabrak. Ada orang lagi berdiri di depan danau didorong. Karena realitanya begitu, memang di sana seperti itu. Orang nggak salah apa-apa ditembak karena semua orang bebas pegang senjata api dan hukumannya ringan. Tidak ada hukuman mati. Ya, tidak ada kisos maksudnya. Tidak ada hukuman kisos. Kalau hukuman mati mungkin belakangan ini ada, wallahu alam. Nah, inilah. Kemudian selain itu ada juga daruriyatul khams, diantaranya adalah daruriyatul khamsah, yaitu menjaga harta, dilarang mencuri, menjaga nasab, dilarang berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Begitu. Kemudian Islam juga selain ad-daruriyatul khamsah, keutamaan yang lain adalah dalam Islam itu tidak ada yang namanya kasta-kasta berdasarkan kelas-kelas sosial karena keturunan. Dalam Islam nggak ada. Karena suku atau karena ras. Jadi Islam itu tidak rasis. Mau dia orang Arab, mau dia orang Asia, mau dia kulit hitam, kulit putih, yang menentukan kemuliaannya adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan karena nasab, tapi takwa. Contohnya misalkan menjadi imam sholat, ya. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang paling bertakwa, yang paling bagus bacaannya, yang orangnya soleh, takwa, bukan orang fasik, ya. Nggak bisa orang sembarangan hanya berdasarkan keturunan. Misalnya anak presiden mau jadi imam sholat, padahal dia nggak bisa baca Quran dengan benar. Ya kalau dia bisa baca Quran bisa jadi imam. Tapi kalau tidak bertakwa, orang fasik misalnya, ya tidak bisa. Sholat berjamaah misalkan. Kalau yang datang paling pertama, dia berhak menempati shaf terdepan. Nggak bisa misalnya anak presiden datang tiba-tiba sudah terlambat karena saya anak presiden, jadi saya di depan. Ya, nggak bisa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah bukan dilihat dari nasab anaknya siapa, tapi dari ketakwaannya. Karena kita tidak minta dilahirkan dari keluarga mana, dari negara mana, dari suku mana, tidak ada. Termasuk walaupun keturunan Nabi, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Siapa di antara keturunan Nabi yang paling mulia, yang paling asli? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Nabi mengatakan Hasan dan Husain itu adalah dua orang pemimpin pemuda ahli surga. Tetapi apakah Hasan dan Husain adalah orang paling mulia di zaman itu? Bukan. Yang paling mulia pada zaman kehidupan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 2 adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nomor 3 adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nomor 4 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Setelah itu adalah Ahlu Badar. Ya. Adapun Hasan dan Husain nomor kesekian. Kenapa? Apa yang membedakan antara Hasan Husain dengan Abu Bakar? Karena ketakwaan. Hasan Husain tidak ikut perang Badar, Abu Bakar ikut perang Badar, Umar ikut perang Badar. Jadi kemuliaan dilihat dari ketakwaan, bukan keturunannya. Walaupun Hasan dan Husain wajib kita hormati karena dia adalah orang saleh, tetapi dari sisi kemuliaan salah satu faktor penentunya adalah ketakwaan. Dan ini yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bukan keturunan. Apalagi keturunan jauh, udah 14 abad dari Hasan dan Husain. Ya, ini. Jadi kita harus lihat bagaimana cara menempatkan seseorang di dalam Islam, dilihat dari ketakwaannya. Termasuk juga dalam menempatkan seseorang untuk memberikan ilmu, ceramah-ceramah keagamaan. Jadi tidak bisa sembarangan orang yang tidak punya ilmu menyampaikan ilmu, walaupun dia keturunan ustadz atau keturunan kiai. Gus misalnya, keturunan kiai disebutnya Gus, anak kiai, tapi nggak pernah ngaji, nggak paham tafsir, maka jangan dikasih
panggung untuk ceramah. Kenapa? Karena nanti dia akan menyampaikan apa yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Ya. Walaupun bukan anak kiai, kalau punya ilmu, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan tempat sebagai pengajar agama. Jadi tidak dimonopoli oleh, oh kalau bukan anak kiai nggak boleh ceramah, kalau bukan keturunan Nabi nggak boleh ceramah. Nggak ada, dalam Islam nggak ada. Keturunan-keturunan itu dijadikan standar kemuliaan. Standar kemuliaan adalah ketakwaan, berdasarkan ilmu, kesolehan, dan ketakwaan. Inilah indahnya Islam. Tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis. Semuanya dinilai dari ketakwaan. Siapapun bisa menjadi orang paling mulia, asalkan kita menjadi orang yang paling bertakwa. Maka berlomba-lombalah dalam menjadi orang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.